Kristus datang, hai manusia, keluh kesah hentikan, masyurkan kemuliaannya, berharap dan beriman. Kristus datang, Kristus datang, datanglah Raja Damai, datanglah Raja Damai. Silakan duduk. Selamat pagi buat kita semua. Kita akan menyambung renungan kita dari 1 Yohanes, buku 1 Yohanes. Kemarin kita telah membahas 1 Yohanes 3 yang telah dibawakan oleh Saudara Andivina. Dan bagian saya sekarang adalah 1 Yohanes 4. Ya, 1 Yohanes 4. Yang ada dua judul di sini, judul besarnya itu Roh Allah dan Roh Antikristus serta Allah adalah kasih. Roh Allah dan Roh Antikristus. Kemudian nanti kita akan berlanjut ke judul berikutnya itu Allah adalah kasih. Baik, judul pertama ini tentang Roh Allah dan Roh Antikristus. Jadi pada saat buku ini ditulis untuk jemaat Efesus, ya. Jadi dulu ada dua pemahaman tentang Kristus. Makanya surat ini ditulis, yaitu ada satu jemaat yang menganggap bahwa hukumlah yang lebih tinggi, ya, hukumlah yang lebih tinggi daripada yang lain. Tetapi ada lagi konsep mereka bahwa Yesus secara ilahi itu yang lebih tinggi. Jadi percaya saja tanpa berbuat begitu. Jadi inilah yang ditekankan di perikop ini agar semuanya menjadi jelas. Ya, agar semuanya menjadi jelas. Kalau kita baca di 1 Yohanes 4 ayat kedua, demikianlah kita mengenal Roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah, barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Ya, jadi mungkin pemikiran yang dulu masih ada juga sampai sekarang. Ada yang ini akan berhubungan dengan perikop selanjutnya itu tentang Allah adalah kasih. Ada yang beranggapan bahwa kita percaya saja dengan keilahian Yesus, ya, dengan keilahian Allah, tetapi tanpa mengimani apa yang diinginkan oleh Yesus. Jadi kadang ada orang seperti ini, percaya Tuhan, iya percaya, tapi dari perbuatannya tidak seperti percaya Tuhan, seperti itu. Itulah yang menjadi kelemahan pada jemaat Efesus zaman dulu. Sangat banyak hal-hal yang seperti itu terjadi. Ada juga yang dulu sangat meninggikan hukum itu. Sampai-sampai apa? Sampai-sampai melupakan kasih yang sebenarnya. Nah, jadi harus diseimbangkan. Kenapa kita mengetahui bahwa roh itu adalah roh Allah, roh itu adalah kebenaran, dari apanya? Dari orangnya kah? Maksudnya dari cara dia memperlakukan
peribadatan atau spiritual atau segala macam, atau dari roh buahnya. Iya. Jadi itu yang menjadi kelemahan pada zaman Efesus. Jadi banyak orang yang selalu meninggikan hukum, tetapi meniadakan apa? Kasih yang sesungguhnya. Tetapi ada juga orang yang selalu mengeluk-elukkan keilahian Yesus, tetapi melupakan apa? Melupakan perbuatan itu, kasih yang sebenarnya. Sekarang banyak yang seperti mungkin saya yang cerita realita yang kita sering hadapi adalah di dalam peribadatan kita mungkin banyak hal yang kita lihat seperti ya di dalam peribadatan kita sangat mengagung-agungkan dan sangat meninggikan hal yang sangat kelihatan, ya, yang artinya berupa fisik lah, seperti itu. Jadi di gereja itu kadang kalau kita lihat mungkin ada orang yang pakaiannya tidak, ini kita langsung cibir begitu ya, langsung kita omongin. Atau mungkin banyak orang yang mungkin di gereja itu mungkin yang dengan mobil mewah dia datang atau kita langsung anggap dia seperti sombong, seperti itu. Ini yang menjadi sangat kelemahan kita. Kasih itu tidak seperti itu, saudara. Jadi banyak dikatakan di sini bahwa kita menganggap bahwa kasih itu tidak lebih besar dari segalanya. Kalau kita berlanjut ke perikop berikutnya adalah Tuhan menunjukkan bahwa kasih Allah itu adalah kasih. Karena banyak orang menganggap dulu bahwa jika orang sudah berbuat baik, jika orang sudah mengagung-agungkan keilahian Yesus, tetapi tanpa berbuat, tanpa berperilaku, maka dia sudah percaya kepada Yesus. Berapa banyak dari kita saat ini seperti itu juga? Kadang. Kita percaya saja. Tapi bukti dari percaya itu tidak kita cerminkan dari perilaku kita. Kita akan berlanjut ke ayat berikutnya, yaitu Allah adalah kasih. Saya anggap Allah adalah kasih ini, satu perikop ini sangat penting semua, dari mulai ayat 7 sampai ayat 21. Satu per ayat itu sangat penting. Dan saya pikir inilah core-nya, inilah intinya dari 1 Yohanes 4 ini. Saya akan baca. 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Garis bawahi kata lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi kita tidak memisahkan Allah dengan kasih itu. Karena Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengenal Allah, maka ia tidak mengasihi. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Ke ayat 15, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada dalam dia dan dia dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Jadi, Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Pertanyaannya, kadang kita sudah merasakan kasih itu, tetapi
Kita sepertinya kadang sepersekian detik bisa lupa begitu ya. Kita menjadi bukan bagian dari mengenal Allah sepertinya kadang. Makanya dikatakan di sini bahwa setiap orang yang mengasihi dan lahir dari Allah, maka dia akan otomatis mengasihi. Tetapi barang siapa tidak mengasihi, maka ia tidak mengenal Allah. Kita lanjut ke 1 Yohanes 4 ayat 13. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengurniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada dalam dia dan dia di dalam Allah. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Dalam hal inilah kasih akan sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ayat 19. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, tetapi ia membenci saudaranya, maka ia adalah apa? Pendusta. Jadi katanya sih, jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia pendusta. Jadi jikalau mungkin banyak kita selalu bilang saya mengasihi Allah. Tetapi dikatakan di sini bahwa jika ia masih tetap membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi kalau Anda masih tidak mengasihi orang yang Anda masih bisa lihat, maka jangan katakan kalau Anda apa? Mengasihi Allah yang tidak Anda lihat. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi cerminan dari kita mengasihi Allah apa? Menurut ayat ini, mengasihi saudara kita. Mungkin kalau saya berbicara panjang lebar, kita sudah kadang prakteknya yang susah ya. Ya mohon maaf mungkin kalau banyak orang mengatakan di luar sana, mungkin kalau kita denominasi Advent ini seperti itu juga kadang. Saya punya banyak teman yang di luar denominasi kita, dan mereka sangat mengacungi jempol, maksudnya tentang doktrin kita. Bahkan mereka mengakui bahwa seharusnya kalau doktrin itu dijalankan benar-benar, maka seharusnya kitalah yang menjadi umat yang sangat ya dilihat orang ya. Tetapi yang membuat firman itu lemah adalah seperti yang dikatakan tadi, bahwa kita bilang mengasihi Allah tetapi kita masih melukai saudara-saudara kita dan masih membenci saudara-saudara kita. Saya mau kasih satu cerita. Cerita ini sebenarnya terjadi di Iran. Tetapi cerita ini membuat saya lebih mengerti bahwa apa arti kasih itu. Apa arti mengasihi saudara itu. Dan ini terjadi buat saya beberapa tahun belakangan. Sedikit mirip lah. Tetapi saya akan kasih sebuah... Oke, siapa pernah dengar cerita ini? Ini adalah sebuah keluarga di Iran. Keluarga ini bernama Abdullah Hossein-Zadeh. Keluarga ini berada di Iran. Jadi ini keluarganya saudara. Ini istrinya, anaknya yang di tengah perempuan, yang di kanan itu suaminya. Foto yang di bawah itu adalah anak mereka laki-laki, ada 2.
Yang foto paling kecil itu anaknya yang laki-laki paling kecil. Sudah meninggal karena kecelakaan. Dan sudah meninggal pada umur 11 tahun. Tetapi yang menjadi cerita menarik adalah anak yang paling besar, yang fotonya di sebelah kanan. Foto itu adalah seorang laki-laki, anaknya yang paling besar, yang dibunuh. Jadi mereka pada waktu bermain ditikam dari belakang, ditusuk pakai pisau, dan mati. Ceritanya seperti ini. Yang membunuh itu adalah teman karibnya sendiri. Teman karibnya bernama Balal. Balal ini telah divonis oleh, kita tahu bahwa negara Iran inilah negara yang memiliki yang mempunyai peraturan bahwa hukuman mati itu di atas ya, paling tinggi. Jadi kalau kita mungkin kemarin eksekusi mati hanya 9 orang, mereka ini setahun bisa sampai 100 orang hukuman mati di Iran. Balal inilah yang membunuh anaknya. Balal ini telah divonis hukuman gantung. Hukuman gantung. Jadi dia membunuh Abdullah. Abdullah nama anaknya yang tadi. Nama anak dari yang dia bunuh. Jadi sebenarnya Abdullah dan Balal ini adalah berteman. Tapi karena sesuatu yang sangat menjengkelkan, jadi mereka berantem. Dan ini emosi, dia langsung tusuk dan mati. Jadi Balal ini ditangkap dan telah diputuskan untuk dihukum gantung. Jadi kalau di Iran itu hukuman mati itu nggak kayak kita. Hukuman mati sembunyi-sembunyi tiba-tiba mayatnya keluar. Kalau di Iran itu hukuman mati digantung itu dilihat orang. Jadi Balal ini ini kisah eksekusi matinya. Dia ditarik ke depan penjara, sudah dibuat semua tiang gantungan, talinya sudah dibuat, jadi sudah dirangkai sedemikian rupa, dan disinilah dia akan dihukum mati, digantung. Jadi cara mereka hukuman gantung itu diikat tali, di bawah itu ada bangku, itu akan tinggal didorong aja, nanti akan tergantung sendiri. Balal ini berteriak-teriak, saudara. Ini hanya beberapa menit sebelum dia akan digantung. Dia berteriak. Dia meminta maaf supaya jangan dihukum mati. Ya, dia bilang maafkan saya. Dia berteriak sampai dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi, tapi dia harus menjalani hukuman itu. Dia ditarik, itu pihak kepolisian dan juga ada penatua agama mereka. Dan ini adalah ibunya. Ini adalah ibu Balal. Anda lihat di bawah itu, dia sampai lemas tidak berdaya, hanya meminta mohon ampun untuk keluarga dari Abdullah. Dia mohon agar anaknya tidak dibunuh, agar anaknya tidak digantung, agar anaknya tidak dihukum mati, saudara. Sampai lemas tangannya. Dia tidak tahu mau bilang apa lagi. Itu yang paling di bawah. Ini sampai malam. Sampai malam banyak orang berteriak, ampuni dia, ampuni dia. Tapi hukuman tetap harus dijalankan. Kemudian tibalah pada eksekusinya. Jadi dia sudah mau digantung. Jadi dia harus, biasanya kalau mereka digantung, dibacakan ayat begitu, diberitahukan apa kata-kata terakhirnya. Dan sebelum dia digantung, dia juga masih berteriak meminta tolong. Ya, dia masih berteriak meminta tolong. Dia tidak mau dihukum. Ya, dia tidak mau dihukum. Ini dia ditarik, sudah mau diangkat. Dan sebelum dieksekusi, ini mamanya, Mama Abdullah yang ditusuk, yang mati itu anaknya. Dan ini orang tuanya, bapaknya yang tadi yang fotoan. Yang bisa mendorong kursi itu hanya dia. Jadi diberikan mandat terakhir bahwa yang akan mengeksekusi mati adalah orang tua si korban, yaitu ibu yang di tengah. Jadi ini sebelum dia akan mendorong dari bangku itu. Jadi dia diberikan hak untuk itu. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Saya baca kisahnya di Times, bahwa ibu korban ini, yaitu Samereh Al-Linejad, dia mengatakan bahwa saya tidak akan pernah mau mengampuni si pembunuh itu.
Begitu sakitnya hati saya, anak saya laki-laki tinggal satu-satunya. Tetapi dia harus mengambilnya dari saya. Setiap malam saya tidak bisa tidur. Itu kata dari ibu itu. Setiap malam saya tidak bisa tidur. Bagaimana mungkin dia merenggut anak laki-laki saya satu-satunya setelah anak saya yang satu itu meninggal? Dia mengatakan itu satu hari sebelum eksekusi mati. Kemudian pada saat dia masuk, dia naik ke atas, seharusnya dia mendorong kursi itu, dan si balalnya tergantung mati. Tetapi apa yang dilakukan? Dia menampar dengan keras siapa? Dia menampar keras balal. Dia tampar sekeras-kerasnya. Dia tampar sekeras-kerasnya. Dia tampar. Kemudian dia bilang apa? Saya memaafkan kamu. Seketika itu juga banyak orang bersorak. Dan dia mengatakan, kamu telah membuat luka yang paling dalam di hati saya. Tetapi kamu adalah anak dari seorang ibu. Yang saya tidak akan pernah berikan kematiannya juga. Jadi dia memaafkan. Dia tampar saudara. Itu bayangkan, itunya sudah tergantung. Sebenarnya dia hanya tinggal mendorong bangkunya saja yang dibawa. Setelah itu dia akan. Kemudian dia melepaskan tali itu. Dia lepaskan tali itu bersama suaminya. Dan balal tidak jadi digantung. Ini ibu dari balal. Ada foto sebelumnya, ibu balal ini sujud menyembah dari ibu si korban. Tetapi dia apa bilang? Dia tarik ibu itu. Dia bilang bahwa kita sama-sama seorang ibu yang mempunyai anak. Tetapi bedanya, anak saya sudah mati. Tapi anak kamu saya ampuni. Dan dia meminta maaf. Karena kesalahan anaknya sendiri. Dan ibu dari korban itu tidak tahu mau bilang apa lagi. Ada satu kata dia katakan begini. The slap was the space between revenge and forgiveness. Now that I've forgiven him, I will relive. Tamparan itu adalah dia antara dendam dan apa? Memaafkan. Itu emosinya dia. Tetapi saya sudah memaafkannya dan saya lega. Dan dia memaafkan balal. Kemudian dia pergi dan tidak mengatakan apapun. Ada satu statement yang saya sukai tentang memaafkan. When you forgive, you in no way change the past, but you sure do change the future. Memaafkan bukan merubah masa lalu, nggak bisa lagi kita rubah. Apakah dengan memaafkan anaknya itu bisa bangkit kembali? Nggak akan pernah bisa. Tetapi itu adalah cara untuk kita apa? Membuat masa depan lebih baik. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa saya mengasihi Allah kalau kita tidak mengasihi sama kita? Cerita balal ini memberikan satu pesan bahwa bahkan dia anaknya yang sudah mati ditusuk orang, dia bisa memaafkan si pembunuhnya. Apalagi kita. Apalagi kita saudara. Yang kadang hanya dibenci orang, kita benci balik dia. Yang kadang hanya beberapa hal yang kita tidak sukai, kita benci dia. Mungkin kita tidak akan mengalami seperti ini. Dia membunuh saudara kita, dia membunuh anak kita. Tetapi kasih hanya perlu karena kita mengenal Allah.
Jadi jangan pernah bilang kita mengenal Allah kalau kita tidak pernah mengasihi orang. Biarlah cerita ini saat saya membaca cerita ini juga itu mengena ke dalam diri hati, pikiran saya dan hati saya bahwa banyak hal di dunia ini yang harus kita maafkan. Kasih itu bukan hanya soal memaafkan, tapi kasih itu lebih besar dari semuanya, itu mengenal Allah. Karena Allah adalah kasih. Saya tidak akan berbicara tentang denominasinya dia, agamanya dia, saudara kita yang muslim atau tidak. Konteksnya akan beda. Tetapi pesan yang saya mau ambil adalah untuk kejahatan sebesar apapun, kebencian sebesar apapun, beban sebesar apapun, jika kasih sudah meliputi hati, maka akan Anda dapat merubah masa depan Anda. Maka akan Anda juga dapat bersama dengan Tuhan, merasakan bahwa Tuhan ada dalam kita. Dan kita juga dapat memberikan terang itu kepada orang lain. Karena bagaimana kita mengenal Tuhan jika kita tidak mengasihi orang? Bagaimana orang mengenal Allah jika kita tidak mengasihi Dia? Semoga firman ini membuat kita hidup lebih baik ke depan. Dan biarlah kita dapat saling mengasihi, khususnya salinglah memaafkan. Tuhan memberkati.